Pernahkah Anda dan pasangan duduk bersebelahan, namun terasa seperti berada di benua yang berbeda? Anda bicara tentang tagihan, tentang anak-anak, tentang pekerjaan. Tapi kapan terakhir kali Anda berdua benar-benar bicara tentang hati, tentang jiwa? Tentang, Mas, apakah iman kita hari ini cukup kuat untuk badai yang kita hadapi? Atau, Dek, apa sih yang Tuhan minta kita lakukan bersama sebagai keluarga? Pertanyaan-pertanyaan ini sering terpendam, padahal di sanalah kunci keintiman sejati sebagai pasutri Katolik berada. Kunci itu bernama dialog rohani. Jawabannya, nonton video ini sampai selesai. Salam ya teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya? Saya harap hati Anda juga sehat, sehangat kopi yang saya pegang ini. Materi kali ini kita akan membahas topik yang sangat vital, yang sering dianggap mewah, padahal ia adalah kebutuhan dasar. Keterampilan dialog rohani untuk pasutri Katolik. Kita seringkali mahir berdialog tentang anggaran bulanan, jadwal les anak, atau bahkan drama di kantor. Tapi kita sering mandek saat harus menyelami ruang terdalam pasangan kita, ruang jiwa dan rohnya. Padahal, Gereja Katolik secara tegas mengajarkan bahwa keluarga adalah gereja domestik, dan fondasi dari gereja ini adalah Kristus, yang harus dihidupkan melalui komunikasi yang bukan hanya duniawi, tapi juga surgawi. Video ini akan membedah bagaimana Anda bisa mengubah obrolan basa-basi menjadi perjumpaan rohani yang mendalam yang menyegarkan kembali janji sakramen perkawinan Anda. Kita akan gali strateginya, tipsnya, dan melihat betapa indahnya pernikahan ketika roh dan jiwa pasangan saling bertemu dalam Kristus. Siapkan catatan Anda, tarik nafas dalam-dalam, dan mari kita mulai perjalanan reflektif ini, membangun jembatan rohani di tengah keluarga. Teman-teman di Alin Podcast, coba ingat-ingat momen pernikahan Anda. Indah, sakral, penuh janji. Anda dan pasangan tidak hanya berjanji di hadapan imam dan saksi, tapi juga di hadapan Tuhan untuk menjadi satu dalam daging dan dalam roh. Namun seiring waktu, rutinitas seolah menjadi noise yang menenggelamkan suara Tuhan dalam relasi kita. Kita sering berpikir dialog rohani itu hanya terbatas pada doa bersama sebelum tidur atau mengucapkan syukur sebelum makan. Itu bagus, itu wajib, tapi itu baru permulaan. Keterampilan dialog rohani untuk pasutri Katolik sejati adalah ketika kita mampu bertanya dan mendengar apa tantangan rohani terbesarmu minggu ini, atau bagaimana caramu melihat kasih Tuhan di tengah masalah ini. Ini adalah pembicaraan yang mengaktifkan roh dan jiwa kita, bukan sekedar akal dan emosi. Dalam dokumen penting gereja, khususnya Amoris Laetitia, sukacita kasih Paus Fransiskus, kita diingatkan bahwa pernikahan adalah persekutuan hidup dan kasih. Persekutuan ini tidak akan utuh tanpa dialog, sebab saling menyumbangkan pikiran, perasaan, dan harapan, itulah yang mempersatukan pasangan. AL 137. Dialog rohani ini adalah jantungnya. Bagaimana cara kita mulai mempraktikannya? Saya merangkumnya dalam 3 pilar utama yang sangat praktis. Pilar pertama, seni mendengar dalam kasih, menemukan Kristus dalam kata pasangan. Masalah terbesar dalam komunikasi adalah kita sering mendengar untuk membalas, bukan mendengar untuk memahami. Dan ketika masuk ke ranah rohani, kita sering mendengarkan dengan kacamata dogma kita sendiri. Padahal, teman-teman, setiap pasangan kita adalah bait Roh Kudus. Ketika mereka bicara dari hati, sejatinya Kristus sedang berbicara melalui kerapuhan mereka, melalui kegembiraan mereka. Keterampilan dialog rohani untuk pasutri Katolik dimulai dengan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak selalu tahu apa yang Tuhan kerjakan di hati pasangan kita. Ini membutuhkan attitude yang Santo Agustinus, salah satu bapak gereja perdana, sering ia sebut sebagai humilitas, kerendahan hati. Dengarkanlah bukan untuk menghakimi, bukan untuk memberi solusi cepat, tapi untuk menemani. Bayangkan ini. Pasangan Anda sedang berbagi tentang rasa frustasinya di kantor, dan ia menghubungkannya dengan rasa gagal menjadi ayah atau ibu yang baik. Dialog duniawi akan berkata, jangan khawatir, besok juga gajian. Dialog rohani akan berkata, aku mengerti betapa sakitnya perasaan itu. Di mana kamu merasa Tuhan hadir saat kamu menghadapi rasa gagal itu? Aku di sini, kita hadapi ini bersama dalam doa. Perbedaan kata-kata ini menciptakan jurang atau jembatan. Ini adalah perwujudan praktis dari nasihat kitab suci, kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
Ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri. Sabar dalam mendengarkan, murah hati dalam menerima kelemahan. Contoh kisah singkat. Ada pasangan muda, sebut saja Anton dan Maria. Anton adalah seorang yang sangat aktif di paroki. Maria lebih suka doa hening di rumah. Selama berbulan-bulan Anton mengkritik Maria. "Kamu kok jarang ikut pelayanan sih? Kita kan harus jadi contoh buat anak-anak." Maria tertekan. Suatu malam, Maria akhirnya bicara sambil menangis. "Aku butuh keheningan untuk benar-benar ketemu Tuhan. Pelayananmu yang terlalu padat malah bikin aku merasa jauh darinya. Aku butuh kamu menemaniku dalam keheningan itu, bukan dalam kesibukanmu." Saat Anton mendengarkan tanpa memotong, tanpa membela diri, dia baru sadar bahwa iman Maria tidak kurang, hanya ekspresinya saja yang berbeda. Sejak saat itu mereka mulai menjadwalkan 15 menit adorasi hening bersama seminggu sekali. Mereka menemukan Kristus dalam cara yang baru. Tips konkret. 1. Jadwalkan quality listening time. Tentukan 15-20 menit seminggu, tanpa gadget, hanya untuk berbicara tentang perjalanan rohani Anda. 2. Gunakan frasa pembuka hati. Awali dengan, "Aku penasaran, apa yang paling kamu syukuri dari Tuhan hari ini?" Atau, "Apa pergumulan rohani yang sedang kamu hadapi?" 3. Refleksi ulang atau mirroring. Setelah pasangan bicara, ulangi inti perkataannya. Jadi, kamu merasa sangat lelah dan itu membuat kamu sulit berdoa. Benarkah? Kita melangkah ke pilar kedua, kejujuran sakramental. Kata sakramental di sini merujuk pada kenyataan bahwa pernikahan kita adalah sebuah sakramen. Artinya, ia adalah tanda yang kelihatan dari kasih Allah yang tak kelihatan. Kejujuran dalam keterampilan dialog rohani untuk pasutri Katolik berarti kita berani membuka kerapuhan rohani kita. Bukan hanya curhat tentang masalah kerjaan, tapi berani bilang, "Sayang, akhir-akhir ini aku merasa imanku kering. Aku kesulitan memaafkan seseorang dan itu mengganggu doaku." Atau, "Aku takut sekali tentang masa depan anak kita dan ketakutan itu membuatku ragu akan janji Tuhan." Mengapa ini penting? Dalam Gaudium et Spes, Kesukacitaan dan Harapan, dokumen Konsili Vatikan II, Gereja mengajarkan bahwa panggilan pasutri adalah untuk saling membantu mencapai kekudusan. Kita tidak bisa membantu pasangan kita menjadi kudus jika kita tidak tahu di mana luka rohaninya. Kejujuran ini mengubah pasangan kita dari teman hidup menjadi sahabat seperjuangan menuju surga. Seringkali kita merasa takut jujur karena kita khawatir pasangan akan menghakimi atau kecewa. Disinilah letak ujian kasih dalam perkawinan Katolik. Kasih sejati, agape, menerima kelemahan itu dan malah berlutut bersama dalam doa. Ini adalah keintiman rohani yang jauh lebih dalam dari keintiman fisik. Ketika Anda membuka kerapuhan Anda memberi pasangan Anda anugerah untuk menjadi alat kasih Tuhan bagi Anda. Refleksi dari iman. Paus Yohanes Paulus II dalam Teologi Tubuhnya menekankan bahwa panggilan perkawinan adalah untuk memberikan diri seutuhnya. Pemberian diri ini harus mencakup dimensi rohani. Ketika kita jujur tentang kesulitan kita dalam doa, godaan kita, atau bahkan kekecewaan kita terhadap gereja atau Tuhan, kita sedang memberikan diri rohani kita seutuhnya kepada pasangan. Ini adalah pertukaran kasih yang memurnikan. Tips konkret? 1. Gunakan I statements. Menyatakan perasaan diri sendiri, bukan menyalahkan pasangan. Misalnya, "Saya merasa sedih saat kita tidak berdoa bersama." Bukan, "Kamu tidak pernah mengajakku berdoa." 2. Buat pertanyaan spiritual check-in. Contohnya, dari skala 1 sampai 10, bagaimana kedekatanmu dengan Tuhan minggu ini dan mengapa? Jawaban yang jujur tanpa sanksi. 3. Jadikan doa sebagai respon pertama. Ketika kerapuhan diungkapkan, respon pertama bukan saran, tapi ajakan. "Mari kita bawa ini ke hadapan Sakramen Maha Kudus." Atau, "Mari kita doakan sekarang juga." Pilar ketiga, menetapkan misi bersama, visi rohani keluarga. Sampai ke pilar ketiga, ini adalah bagian yang paling transformatif, menetapkan misi bersama.
Dialog rohani tidak boleh berhenti pada curhat rohani saja. Ia harus bermuara pada tindakan dan visi. Keterampilan dialog rohani untuk pasutri Katolik yang matang adalah ketika pasangan mampu melihat keluarga mereka sebagai sebuah misi yang diberikan Tuhan. Misi ini harus didialogkan secara rutin. Apa visi rohani keluarga kita? Apakah kita dipanggil untuk menguatkan iman anak-anak? Apakah kita dipanggil untuk melayani orang miskin? Apakah kita dipanggil untuk menjadi teladan keramah tamahan? Tanpa dialog ini, setiap anggota keluarga akan berjalan dengan agenda rohani masing-masing, dan keluarga akan kehilangan dayung komunalnya. Dialog rohani ini harus spesifik. Misalnya, dari hasil obrolan, Anda berdua memutuskan, tahun ini kita berkomitmen untuk mengunjungi panti asuhan yatim piatu setiap 2 bulan sebagai keluarga, untuk mewujudkan kasih Kristus yang nyata. Keputusan ini lahir dari dialog rohani. Dalam Injil Matius 18 ayat 20, Yesus berjanji, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Ini adalah janji yang paling kuat untuk pasutri Katolik. Ketika Anda berdialog tentang misi keluarga Anda dalam namanya, Kristus hadir sebagai pihak ketiga dalam pernikahan Anda, sebagai sang nahkota. Visi misi bersama ini yang membedakan pasutri Katolik dari pasangan biasa. Mereka tahu tujuan akhir pernikahan bukan hanya kebahagiaan duniawi, tapi kekudusan dan surga. Kisah inspiratif. Ada pasangan senior yang sudah menikah 40 tahun. Setiap malam minggu, mereka tidak hanya mengevaluasi kegiatan anak, tapi juga mengevaluasi apakah kita sudah menjadi garam dan terang bagi lingkungan kita minggu ini. Dialog inilah yang membuat mereka di usia senja masih aktif menjadi pengurus lingkungan, bukan karena kewajiban, tapi karena itu adalah misi yang mereka setujui 40 tahun lalu, menjadikan rumah mereka pusat kasih Kristus. Dialog rohani mereka membuat cinta mereka bertumbuh, bukan hanya bertahan. Tips konkret? 1. Pekan misi Vision Check. Sekali sebulan, review kembali misi keluarga yang sudah dibuat. Apakah ada yang perlu diubah? Apakah kita on track? 2. Rencanakan spiritual project bersama. Tentukan satu proyek spiritual yang akan dilakukan bersama. Misalnya, membaca satu dokumen gereja bersama, ikut retreat pasutri, atau menyalurkan 5% pendapatan untuk amal. 3. Akhiri setiap dialog dengan doa mandat misi. Sampaikan syukur atas dialog tersebut dan mohon Roh Kudus memberkati dan menguatkan langkah misi bersama Anda. Penutup. Teman-teman, hari ini kita sudah sama-sama menggali esensi dari keterampilan dialog rohani untuk pasutri Katolik. Bukan hanya teknik berkomunikasi, tapi sebuah jalan rohani yang suci. Perkawinan Katolik adalah perjalanan menuju kekudusan. Dan perjalanan itu, teman-teman, tidak bisa dilakukan sendirian. Ia membutuhkan partner yang bukan hanya tahu Anda tidur jam berapa, tapi tahu apa yang membuat jiwa Anda terjaga. Saya harap setelah menonton ini Anda akan berani mengundang Kristus secara lebih nyata ke dalam percakapan sehari-hari Anda. Ubah obrolan di mobil, di meja makan, atau di teras rumah menjadi altar dialog di mana roh Anda dan pasangan Anda saling menyembah dan menguatkan. Ketika Anda berhasil melakukan ini, Anda tidak hanya menyelamatkan pernikahan Anda, tapi Anda sedang membangun surga kecil di bumi. Dan itulah katekese keluarga Katolik yang paling indah. Jika naskah ini menyentuh hati dan membuka pikiran Anda, saya mohon jangan simpan insight ini sendiri. Berikan like pada video ini sebagai dukungan Anda terhadap tema katekese keluarga Katolik ini. Tulis di kolom komentar satu hal konkret apa yang akan Anda dialogkan dengan pasangan Anda malam ini. Share video ini ke semua grup pasutri Katolik yang Anda kenal. Dan yang paling penting, subscribe ke Alin Podcast agar Anda tidak ketinggalan materi katekese keluarga praktis lainnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya, tetap semangat dan jadikan Kristus pusat dari dialog keluarga Anda. Tuhan memberkati, bye-bye.